Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para guru yang senantiasa mendampingi kita yang terhormat Bapak Ustadz Burhanuddin, dan para tokoh masyarakat, para sepuh, orang tua kami dan saudara tua Bapak Safruddin. Ini nongolnya jarang-jarang, Bu. Begitu nongol, semoga nggak hujan malam ini. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ketika api sudah dikobarkan dengan hebatnya, ada seekor burung pipit. Burungnya kecil, mungil, mondar-mandir ngambil air dengan paruhnya, lalu diteteskan ke kobaran api yang dahsyat tersebut. Lalu ada burung gagak itu negur, wahai burung pipit, yang kau lakukan itu sia-sia, tidak akan mampu memadamkan api tersebut. Tapi yang luar biasa adalah jawaban dari burung pipit tersebut. Itu menjadi pelajaran buat kita. Kata burung pipit, wahai burung gagak, aku tahu air yang aku bawa tidak akan mampu memadamkan api yang sebesar ini. Tapi paling tidak, dengan saya melakukan ini, Allah tahu di pihak mana aku berada, di pihak Nabi Ibrahim atau di pihak Raja Namrud. Begitu juga yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Saat ini saudara kita Muslim di Palestina mendapatkan kezaliman yang luar biasa dari Zionis Israel. Bapak, Ibu jangan tinggal diam, tidak boleh cuek, harus bisa memberikan partisipasi, memberikan sebuah sumbangsih, biar jelas kita ini di pihak mana, di pihak Israel atau di pihak Palestina. Pak, Bapak di pihak Israel apa Palestina? Palestina apa Israel? Tunjukkan. Paling tidak kita kirim sebuah doa. Mungkin kalau datang ke sana ikut angkat senjata kayaknya jauh, nggak mungkin terjadi. Seandainya nyumbang dalam bentuk duit pun ya tidak seberapa.
Tapi paling tidak kita memberikan sumbangsih, walaupun tidak seberapa, walaupun hanya untaian doa, untuk menegaskan bahwa kita berada di pihak yang benar, kita berada di pihak yang hak, kita peduli dengan saudara kita muslim di Palestina. Tapi kalau kita diem tanpa respon, tanpa ada gerakan, tanpa ada sumbangsih, kita diancam oleh Rasulullah dalam hadisnya, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara muslimnya, tidak peduli dengan kesedihan musibah yang sedang ditimpa oleh saudara muslimnya, dia cuek, masa bodoh, orang seperti itu falaysa minhum, tidak termasuk golongan orang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya pesan pas lagi tawasul, entah di masjid, entah di mana-mana, bawakan juga, dibawa dalam tawasul. Doakan saudara muslim kita di sana, doakan para mujahid yang sedang berjuang di sana, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan. Amin ya robbal bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sholawat asghil bareng-bareng. Kita niatkan supaya Allah berikan kekuatan kemenangan untuk saudara muslim kita di Palestina, dan Allah hancurkan musuh-musuh yang sangat kejam, yaitu Zionis Israel. Kita baca bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghilidh zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan iringan doa, besok di akhirat kita nggak dituntut lagi oleh Allah. Jangan sampai nanti di akhirat dituntut saudara kamu dijajah habis-habisan kok diem baik. Nah, jangan sampai begitu. Kita ikut serta, ikut andil mendoakan pejuang di Palestina dan di negara Islam manapun. Baik jamaah dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian Nasihatul Ibad. Masih pada babul khumasi. Nanti kita makalah 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah asyrah. Makalah yang ke-14, An Abdillah Al-Antaki. Makalah atau nasihat ini datangnya dari Abdullah Al-Antaki rahimahullah. Semoga Allah selalu merahmati beliau. Apa perkataan nasihat beliau? Begini, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Khamsun, ada 5 perkara. Hunna, yang mana 5 perkara tersebut, min dawa'il qalbi, adalah obat penyakit hati. Bapak pernah sakit hati nggak Pak? Lebih menyakitkan sakit hati apa sakit fisik? Bu, lebih sakit hati apa sakit fisik? Sakit hati Pak. Sakit fisik sehari 3 hari sembuh, tapi sakit hati bisa setahun 3 tahun nggak hilang-hilang. Betul. Sakit fisik diobatin buat tidur enak, tapi sakit hati dibuat makan nggak enak, buat tidur nggak bisa. Betul Pak. Pernah sakit hati? Masih sekarang? Jangan, harus diobatin. Oleh karena itu harus cari obatnya. Ketika hati kita merasa terluka, hati kita merasa tersinggung, hati kita merasa disakiti, jangan diem. Kalau diem menjadi-jadi itu penyakit. Kalau sudah menjadi-jadi, yang rugi bukan siapa-siapa, justru diri kita sendiri. Betul? Gara-gara iri, umpamanya nih, gara-gara iri, nggak mau ngaji lagi, nggak mau ikut arisan RT, nggak mau ikut takziah, nggak mau ketemu orang. Akhirnya lama-lama tersiksa sendiri, terpenjara di dalam rumahnya sendiri. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Makanya begitu hati kita merasa terusik, buru-buru cari obatnya. Jangan dibiarkan. Suami kalau lagi sakit hatinya di kantor, sebelum sampai rumah cari obatnya. Jangan dibawa pulang ke rumah. Nanti yang jadi sasaran siapa? Istrinya Pak. Emang keselnya di rumah, ngamuknya keselnya di kantor, ngamuknya di rumah kan? Kasihan, istri nggak tahu menahu, kena sasaran. Anak jadi juga ikut-ikutan kena sasaran. Gara-gara keselnya di kantor, ngamuknya di rumah. Maka saya bilang para suami, kalau bapak keselnya di kantor, jangan pulang ke rumah dulu, cari obatnya dulu. Kalau udah tenang itu hati, tenang, baru pulang ke rumah. Biar adem.
Siapapun, Ustaz, saya nggak pernah ngantor. Ya siapa saja. Kalau Bapak sakit hatinya di gardu, ya di gardu tempat mancing lagi kesel hatinya, jangan pulang dulu, mancing lagi, cari obatnya, cari obatnya. Sebab yang sudah begitu, Pak. Keselnya di mana, marahnya di rumah. Kasihan istri, betul Bu? Ya istri juga sama. Kalau ibu keselnya di pasar, jangan pulang, obatin dulu tuh hatinya. Sebab kalau ibu udah kesel, anak jadi korban. Suami juga ikut-ikutan kena omelan. Nah, makanya ternyata sakit hati itu lebih membahayakan daripada sakit fisik kita. Lalu apa itu obatnya? Sebentar Pak, tadi saya naik motor Pak, kayak ada sambar mata atau apa Pak, rasanya perih, gatel itu Pak. Ya? Ada 5 perkara, apa itu? Yang pertama, mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang solih. Itu obat yang pertama Pak. Ketika Bapak lagi galau, lagi kesel, lagi pengen marah, lagi gedek, Bapak jangan kemana-mana, jangan ke empang, tambah gedek nanti Pak. Betul Pak, udah gedek, main kalah, tambah gedek kan. Ibu juga begitu, jangan main ke mall kalau lagi kesel Bu, malah tambah jadi-jadi itu Bu. Ya. Kalau lagi kesel gedek, cari orang yang solih, duduklah bersama dia. Walaupun sekedar ngopi, rokok, dengerin orang solih ngomong doang, itu udah menjadi pelipur lara Pak. Karena orang solih tidak akan bicara hal-hal yang sia-sia. Orang solih nggak akan bicara ngawur. Orang solih pasti akan bicara tentang ilmu. Walaupun bercandanya juga ilmu. Jadi kalau kita ketemu orang solih, walaupun kita nggak ngomong, lihat wajahnya doang, itu hati udah terasa nyes. Hati udah terasa nyes. Nyes itu apa Pak? Yes, pokoknya begitulah, susah diutarakan itu. Nyes. Beda kalau Bapak ada masalah, kalau ketemu istri, kalau istrinya solih mending. Kalau istrinya nggak solihah, bukan nyes Pak, tambah kesel. Nyes. Ya, Bapak ada masalah, coba pandang wajah Om Rio, nyes nggak Pak? Bukan nyes, terbakar. Itu penting Pak. Saya itu di Kampung Pulau Pak, ada orang yang saya anggap solih, walaupun nggak alim tapi dia solih, sehingga saya kadang-kadang saya sempetin nemuin beliau, saya duduk, walaupun yang banyak ngomong itu saya, dia ikut ketawa, itu saya udah seneng. Jadi saya terobati dengan melihat wajahnya, saya terobati duduk bersama dia, adem itu. Ngomongnya yang ngademin. Kalau orang soleh itu Pak, nggak ada ceritanya orang soleh ngomongnya malah ngompor-ngomporin, nggak ada. Kalau ada orang soleh ternyata ngomporin, maka kesolehannya berarti diragukan itu. Ketika Bapak ada masalah, cerita sama orang soleh, begini. Orang soleh nanti lihat tanggapan, mesti ngademin. Gak apa-apa, santai aja lah. Ada lebih parah dari itu, pasti kuat. Tenang, ngademin. Tapi kalau yang Bapak omongin bukan orang soleh, sikat aja Bang. Kalau perlu dukun gua anterin Bang lah. Jadi malah tambah sesat itu. Itu paling mujarab itu duduk dengan orang soleh. Tinggal duduk doang Pak.
Syukur-syukur orang soleh itu punya majelis taklim, hadirlah di majelis taklimnya. Hadir, cukup dengarkan ucapannya, pandang wajahnya. Kalau Bapak memandang wajah orang soleh, pandang sepenuh hati, maka itu ibarat ilmu ketransfer ke hati kita, Pak. Bapak kalau ketemu orang soleh, kalau Bapak kelihatannya nggak mantap, jangan dipandang wajahnya. Jangan hadir ke majelis taklimnya kalau kelihatannya nggak mantap. Kenapa? Justru akan merusak hati. Tapi kalau Bapak, saya mantap sama si A, hadirlah ke majelis taklim, pandang wajahnya sepenuh hati, maka nanti ilmu-ilmu hikmah yang ada di dada, di hati orang soleh itu akan bertransfer ke hati kita. Makanya memandang wajah orang soleh itu pahalanya besar, tapi memandangnya sepenuh hati, dengan penuh hati, penuh ta'zim, penuh sayang. Jangan kok memandang sepenuh hati tapi kesel bawaannya, ya jangan gitu. Nah, Bapak Ibu cari tuh, ada nggak orang soleh di Ratu Jaya? Nah, kalau ada, itu jadikan obat, begitu. Jadikan obat, datengin ke rumah, tapi jangan ganggu waktunya, minta izin, saya mau datang, mau curhat, mau minta nasihat, boleh enggak? Itu jangan agak selonong boy, jangan. Namanya orang soleh juga butuh istirahat, Pak. Itu satu. Yang kedua, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kapan Al-Quran ini akan menjadi obat untuk hati kita? Ada tata caranya, Pak. Nggak asal baca terus hati kita sembuh, enggak. Tata caranya harus kita penuhi. Kapan Quran itu menjadi obat? Tergantung seberapa hebat Bapak Ibu memuliakan Al-Quran. Semakin hebat kita memuliakan Al-Quran, maka semakin hebat pula Al-Quran menjadi obat, penawar, pelipur lara atas hati kita. Tapi kalau orang itu menghormati Quran aja nggak bisa, nggak mungkin dia bisa menjadikan Quran sebagai obat, nggak mungkin. Maka itu rahasianya, seberapa hebat kita memuliakan Al-Quran. Dulu saya pernah sampaikan tips menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat atas diri kita. Al-Quran ini, Pak, mukjizat Nabi yang tersisa saat ini dari Nabi-Nabi yang lain itu cuma Al-Quran, Pak. Dan kemukjizatan Al-Quran itu tergantung sehebat apa kita memuliakannya. Caranya begini, sudah pernah saya sampaikan. Bapak wudhulah dengan sempurna. Setelah wudhu dengan sempurna, ambil Al-Quran, pegang dengan kedua tangan, jangan sebelah tangan. Apalagi jangan sekali-kali pegang Quran dengan tangan kiri, jangan. Pegang dengan kedua tangan. Ini ibarat Quran, Bapak udah wudhu, pegang dengan kedua tangan. Habis itu apa? Cium. Ta'ziman wa takriman, dicium tuh Al-Quran. Dalam rangka apa? Mencintai dan memuliakan. Habis itu dekap itu Al-Quran. Dekap sepenuh hati. Saat Bapak Ibu mendekat, panjatkan doa di hati, ya Allah, jadikan Al-Quran ini penyembuh hati saya. Atau Ibu punya hajat yang lain juga silahkan. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai wasilah penyakit saya, utang saya lunas, ya Allah. Boleh, nggak apa-apa. Sudah, lalu baru Bapak buka tuh. Bapak buka, baca. Bacanya juga jangan buru-buru, jangan ngejar banyak. Pelan-pelan, yang tartil, yang bagus, ya. Selesai, Shadaqallahul azim, Bapak tutup lagi dengan bagus,
Bapak pegang dengan kedua tangan, ulang lagi, cium itu Al-Quran sepenuh hati, lalu dekat sepenuh hati, panjatkan lagi doa yang tadi Bapak sampaikan. Ya Allah, semoga Al-Quran ini menjadi penyembuh atas hati saya. Nah, udah taruh tuh Al-Quran dengan takbir. Di situ nanti Bapak Ibu rasakan bagaimana kemujizatan Al-Quran itu akan terasa dalam kehidupan kita. Jangan kayak orang sono ngawur megang Quran ada langsung begini. Udah gitu ditenteng. Ada yang begitu kan? Naruhnya aja geletak di bawah. Saya tegur, Bang, naruh Quran jangan dibawa begitu, di pangku. Ini Yasin Pak Ustadz. Emang Yasin bukan Quran? Masya Allah. Dia lupa kalau Yasin itu bagian dari geletakin aja. Jangan. Kalau kita memuliakan aja nggak bisa, bagaimana mungkin Quran bisa mengobati atas luka hati kita? Makanya ada sebuah lirik itu bagus. Datanglah ke sini, aku obati lukamu. Datang. Gimana datangnya? Ke Allah. Lewat apa? Baca Al-Quran, kalamullah. Diobatin. Biar sembuh. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu punya luka di hati, segera cari obatnya. Kalau enggak, ngerusak badan, ngerusak amal. Betul? Amal kita ya ikut rusak, Pak. Baca Quran. Yang ketiga, wa ikhla'ul batin. Wa ikhla'ul batin, mengosongkan batin atau membersihkan batin. Batin itu apa? Batin itu arti maksud adalah perut kita, badan kita. Artinya kalau toh harus makan, silahkan makan, tapi jangan kebanyakan. Kalau toh harus makan, minum, silahkan, tapi pastikan itu halal. Bapak istighfar 1000 kali, baca Quran hatam berkali-kali, tapi kalau masih suka makan minum barang haram, itu hati, penyakit hati nggak bakal sembuh, Pak. Nggak bakal sembuh. Kenapa? Karena apapun yang kita konsumsi, itu akan menjadi darah, menjadi daging, dan akan menjadi penutup atas hati kita. Satu kali suap Bapak makan haram, itu akan menjadi noda atas hati kita. Nah, kalau sudah menjadi noda, hati kita nggak sembuh-sembuh, Pak. Mau dinasihatin kayak apa nggak bakal sembuh. Susah. Makanya ikhla'ul batin, mengkosongkan batin itu artinya mengkosongkan dari segala macam makan minum yang haram. Makanya salah, Pak, salah dan gak bakal sembuh. Lagi kesel, malah mabuk. Sembuh gak keselnya, Pak? Sembuh gak keselnya? Malah menjadi-jadi. Kenapa mabuk, Bang? Habis gua lagi kesel kok mabuk loh. Ya malah tambah kesel. Kalau kesel, sono ke masjid. Ngapain ke masjid, Pak? Terserah, mau ngepel boleh, mau tiduran juga boleh. Lebih mudah sembuhnya, Pak. Iya, Sayyidina Ali juga begitu. Sayyidina Ali kalau suasana hatinya lagi terganggu, itu langsung ke masjid tiduran, Pak. Tidur di masjid itu ternyata menenangkan batin. Coba deh, kalau Bapak lagi kesel tuh, langsung buru-buru ke masjid, Pak. Tiduran di situ. Itu lebih cepat ademnya, Pak. Nah, makanya besok kalau tiba-tiba masjid kok penuh, Om, lagi pada tiduran, lagi kesel semua, itu ya. Lu betul.
Makanya Sayyidina Ali itu punya julukan Abu Turab, bapaknya debu. Kenapa? Sayyidina Ali lagi kesel udah tidur di masjid. Tidur di masjid nggak pakai alas lah. Masjid dulu itu nggak kayak begini, pakai granit, Pak. Masjid dulu di sana ya tanah, ya pasir, sehingga banyak debu nempel di badan itu. Abu Turab. Gitu. Nah, coba nanti praktekin kalau lagi kesel gitu ya. Asal buru-buru ke masjid, tiduran aja, tiduran gitu. Dan waktunya adzan ikut sholat, jangan malah pulang. Ikut sholat, sembuh Pak, sembuh penyakitnya itu. Saya dipraktekin ya. Jangan malah dibawa keluyuran, tambah keselnya tambah menjadi-jadi nanti. Yang keempat, wa qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam ngapain ya? Ibadah Pak, ibadah. Sempetin bangun malam. Nggak bisa bangun malam, ada sebuah ijazah dari guru saya. Kalau seandainya kita nggak bisa bangun malam untuk tahajud Pak, sempetin keluar rumah, lihat ke atas, ke langit. Di situ Bapak baca kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Baca 3 kali. Itu pahalanya seperti qiyamul lail. Pahalanya seperti qiyamul lail. Dapat belum? Ikutin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Baca 3 kali, itu seperti mendapatkan pahala qiyamul lail, dan nanti insya Allah hati kita cepat sembuhnya. Kesel mah kesel, tapi cepat sembuhnya. Nah, manusia normal yang kadang-kadang kesel Pak, kadang-kadang kesel karena kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya kan edah itu ya. Nah, biar sembuh begitu Pak. Rabbana ma khalaqta. Syukur-syukur bisa bangun sholat tahajudnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Yang dibanyakin apa? Muhasabahnya aja banyakin. Ya Allah, kok bisa begini ya? Padahal saya harapannya begini, jadinya kok begini ya. Ampuni saya ya Allah, pasti ada yang salah dengan diri saya. Astagfirullah. Di samping sembuh ini hati, yang tadinya kesel, marah, pengen nonjok, sembuh. Di samping sembuh, maka yang sesuatu yang tidak sesuai harapan, Allah ganti dengan sesuatu yang indah di luar dugaan kita. Alhamdulillah. Betul loh Pak. Itu saya pribadi, saya yakin Bapak Ibu juga sama. Kita tuh sering dibuat terkagum-kagum. Oh ternyata begini ya. Ternyata hikmahnya begini ya. Sadarnya itu ketika udah terjadi, alhamdulillah ternyata begini. Untung kemarin saya nggak jadi marah, begitu Pak. Jadi di situ Allah ganti dengan sesuatu yang min haitsu la yahtasib, tidak terduga. Terakhir, obat hati terakhir adalah wa tadarru'u indas sabah. Tadarru' itu apa? Tadarru' itu adalah merendahkan hati, rendah hati dan rendah diri, itu tadarru' Pak. Sikap rendah hati dan rendah diri. Rendah diri itu apa? Rendah diri itu
Kalau kepada orang nggak boleh rendah diri ya. Kalau kepada Allah kita harus rendah diri. Yaitu sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Cara duduknya nggak begini Pak. Terus begini. Astagfirullahaladzim. Nah ini sikap merendahkan diri. Itu. Bukan begini apalagi sampai tolak pinggang. Itu kan sikap-sikap arogan. Itu rendah diri, sikap rendah diri, rendah hati, dan tadarruk. Kalau memang perlu nangis Pak. Kapan itu? Indah sobah, ketika menjelang subuh, waktu sahur itu waktu yang paling bagus. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu kita istighfar, kita nangis, ya Allah. Kok rasanya sakit ya hati ini ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, berikan kabar gembira untuk mengobati luka di hati ini ya Allah, sembuhkan. Itu nanti nggak lama Pak, nggak lama itu. Pagi subuh Bapak berdoa, belum sampai jam 10 pagi sudah ada kabar gembira. Yang mana kabar gembira ini mengobati luka yang kemarin kita rasakan. Alhamdulillah. Nah, itu solusi yang diberikan, semoga bisa diamalkan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.